Shalom Surfers, memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai yang ke-46. Saya akan membacakan 2 ayat saja. Dari ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39. Sana dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. So first gue tetap suggest kita bisa baca secara keseluruhan kisah ini supaya kita bisa melihat dengan utuh kisah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Teman-teman, kalau kita lihat kisah ini secara keseluruhan, maka Tuhan Yesus malam ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa dengan doa yang sama sebanyak 3 kali. Dia 3 kali memohon kepada Tuhan dan dia berkata bahwa ya Tuhan, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Sebuah permohonan yang dia sampaikan sebagai dirinya yang ketika itu harus menjadi manusia. Sebagai manusia dia punya rasa takut yang begitu besar. Kenapa? Karena dia tahu dia harus menghadapi maut. Dia harus menghadapi satu kondisi yang gak mudah. Sebuah penderitaan yang gak ada satupun manusia di dunia ini bisa tanggung. Manusia sekuat apapun gak ada yang bisa menanggung penderitaan seperti yang ditanggung oleh Yesus. That's why dia berdoa dan memohon sampai 3 kali, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi teman-teman, kita gak hanya melihat permohonan Tuhan Yesus kepada Bapa, tapi dia juga menunjukkan sebuah kalimat keberserahan dan juga ketaatannya di hadapan Tuhan. Di dalam setiap doanya dia juga berkata, dan biarlah bukan apa yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah bukan apa yang menjadi keinginan hatinya, melainkan apa yang menjadi keinginan Bapa lah yang terjadi. Teman-teman, ketika menghadapi masa sulit, Tuhan Yesus tahu bahwa satu-satunya cara untuk dia bisa mendapatkan kekuatan adalah hanya melalui doa kepada Bapa. Ketika menghadapi masa-masa sulit, Tuhan Yesus berdoa. Teman-teman, mungkin ketika Tuhan Yesus berdoa pun kita bisa tahu kisah selanjutnya bahwa masa-masa sulit itu tidak hilang dari hidupnya. Tapi yang membuat berbeda adalah Tuhan Yesus mampu untuk menjalani masa-masa sulit itu di dalam sebuah ketaatan. Karena dia tahu bahwa penderitaannya punya satu tujuan yang jauh lebih mulia dari penderitaan itu sendiri. That's why Tuhan Yesus tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah untuk kedatangannya di tengah dunia. Yang membedakan adalah ketika kita melihat para murid-murid yang ketika itu diajak oleh Tuhan Yesus untuk hadir di tengah Taman Getsemani, mereka diajak untuk mendampingi Tuhan Yesus di masa-masa sulitnya. Ketika itu Tuhan Yesus bilang sama mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dari malam itu murid-murid sama sekali tidak punya kepekaan. Mereka tidak sadar bahwa malam itu adalah sebuah malam perpisahan, malam terakhir mereka bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Meskipun di dalam pasal-pasal sebelumnya beberapa kali dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sendiri seperti sudah menyampaikan berbagai kalimat perpisahan. Tapi sekali lagi murid-murid tidak peka dengan apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika itu. Mereka hanya berpikir, oh mungkin sepertinya Tuhan Yesus hanya ingin berdoa. Dan ternyata yang terjadi setelah itu, setelah 3 kali Tuhan Yesus berdoa, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ditangkap. Dan kita tahu kisah selanjutnya seperti apa. Nah, inilah yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Ketika murid-murid menghadapi masa yang sulit, mereka harus melihat Tuhannya disalibkan. Mereka tidak siap. Kenapa? Karena mereka tadi tidak mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Harusnya mereka berdoa supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi yang terjadi adalah justru ketika Tuhan Yesus disalibkan, sebagian di antara mereka justru mengkhianati Tuhan. Sebagian di antara mereka justru menyangkali Tuhan. Teman-teman, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita gak pernah tahu kapan masa sulit itu datang. Tapi Tuhan senantiasa menyuruh kita, mendorong kita, mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa. Kenapa teman-teman? Karena doa itu adalah satu kekuatan yang akan mempersiapkan kita. Masa sulit itu boleh datang, tetapi ketika kita sudah berdoa, maka kita tahu kita punya satu kekuatan untuk kita bisa menjalani. Karena kita tahu
berjalan di dalam Tuhan, maka kita bisa melewati segala keadaan.